Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur SPC yang saya cintai dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan juga Pak Sugeng. Pripun Pak Sugeng, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh penonton SPC yang sangat setia mendukung channel kita. Untuk tema kali ini apa Pak Sugeng yang akan disampaikan nanti? Terima kasih Pak Abbas. Para sederek, hari ini kita akan mencoba itu Pak, mengulas ada 3 falsafah hidup dari leluhur kita Pak, yaitu apa? Sirna Dalaning Pati, Nur Sifat, dan Luber Tanpa Kebak. Jadi itu satu falsafah hidup. Falsafah hidup dari leluhur kita, yang tentunya nanti akan diuraikan oleh Pak Sugeng. Semoga uraian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih. Yang pertama itu Sirna Dalane Pati Pak. Sirna Dalane Pati itu, Sirna itu berarti menghilangkan, menghilangkan atau menyingkirkan. Dalane Pati adalah jalan kematian kita gitu. Itu dalam artian kita selama hidup ini berusaha untuk mencapai kematian yang baik Pak. Istilahnya husnul khotimah. Dengan jalan Sirna itu menghilangkan sifat-sifat yang menghalangi jalan kematian kita yang baik itu Pak. Seperti sifat iri, dengki, sombong, hal-hal negatif yang bisa menghalangi kita menuju jalan kematian yang baik. Jadi intinya hal-hal yang buruk itu kita singkirkan, kita sirnokan. Karena kelak kita menghadap Tuhan, kita meninggal mencapai jalan kematian yang baik. Insyaallah seperti itu. Memikirkan hal-hal yang buruk lah, dalam istilahnya penyakit hati itu harus kita kita sirnokan, kita hilangkan hati dengki, sombong. Sombongnya betul-betul karena itu bisa mengaruhi jalan kehidupan kita ya. Betul. Kalau kita itu selalu kita pupuk sifat-sifat buruk seperti itu ya, akhirnya kan berdampak negatif pada diri kita ya Pak ya. Selama hidup nanti hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah, hidupnya susah, selalu ingin menang sendiri, angkuh seperti itu, mungkin pamer terus ketika orang lain dapat nikmat kita merasa iri. Mungkin setelah iri terus kita berupaya untuk mengungguli, untuk mengungguli atau menjatuhkan dan lain sebagainya Pak Sugeng ya. Memang dalam memberikan nasihat itu leluhur kita memang pandai merangkai kata-kata yang sederhana tapi maknanya begitu dalam gimana. Sirna Dalaning Pati. Yang kemudian yang Nur Sifat ya. Nur itu kan cahaya Pak nggih. Ya, Nur itu cahaya. Nur cahaya, sifat ini nggih, sifat maksudnya kita harus mempunyai sifat-sifat yang bisa menerangi perangai hidup yang bisa menerangi, istilahnya kita bisa bermanfaat lah bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi sesama, bagi makhluk lain, bagi lingkungan. Cahaya Nur itu kan ya ibaratnya kita lilin Pak nggih. Lilin atau lampu yang memberi panas gitu. Dia berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain seperti itu gitu. Nur Sifat seperti itu sifat yang menerangi lah istilahnya seperti itu. Ya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk diri sendiri seperti itu. Memang kata-katanya sederhana Pak, Nur Sifat, tapi dalam implementasinya kan kita susah sekali. Kita harus meninggalkan ego kita mementingkan kepentingan yang lebih baik, kepentingan umum, kepentingan orang lain. Kalau sudut pandang Pak Sugeng untuk orang-orang di zaman sekarang itu seperti apa Pak Sugeng? Apakah sudah kebanyakan menerapkan Nur Sifat itu tadi, atau kebanyakan malah meninggalkan petuah-petuah yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita Pak? Untuk generasi sekarang itu mungkin ya dari sudut pandang Pak Sugeng. Kalau menurut saya pribadi Pak ya, sudah banyak yang luntur Pak ya untuk sifat-sifat itu ya, karena mereka lebih mementingkan ego mungkin ya,
sifat individualisme kita kan Iya, iya. mulai apa lebih mementingkan lebih mementingkan diri sendiri. Ya, berarti mulai terkikis, Terkikis, ya Pak ya, iya. antara gotong royong, Nah, saling gotong tolong royong, menolong, saling mengerti, Rasa simpati, empati, gitu. sosial itu sudah mulai berkurang ya Pak. Iya, kan Sekarang- istilahnya sekarang anak-anak muda sekarang lulu gue Pak gitu. Nah, maksudnya nggak mau mengurusi urusan orang lain, yang penting hidup saya senang seperti Iya. itu kan bukan termasuk sifat sifat itu tadi Pak ya. Biasanya itu maunya berkumpul itu Nah, dengan orang-orang tertentu komunitas Pak, sendiri. yang dicocoki, Nah, jadi gitu ya Pak iya, Sugeng. iya. Tidak berbaur terhadap siapapun. Iya. Biasanya misalnya golongan yang punya Nah. kumpul sama golongan yang punya. Nggih, syukur-syukur kalau kumpulan itu bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu Pak nggih. Iya. Kalau mungkin perkumpulan sosial untuk apa? Membantu orang-orang yang kesusahan, yang Iya. membutuhkan pertolongan gitu Pak nggih. Iya, tapi juga Enggak apa-apa. kayak gitu kan juga berhati-hati juga ya Pak Sugeng ya. Misalkan kita berkumpul terus membantu orang-orang lain tapi ingin menonjolkan diri. Nah, berarti kembali tadi yang bertuah pertama apa Pak? Citno dalane pati. Nah, akhirnya kan berarti. itu menjadi sifat sombong, Sombong. pamer. Nah, itu juga harus diperhatikan juga ya Pak. Iya, Ya. iya. Akhirnya tadi membawa kemanfaatan tetapi dengan bisa mengontrol hati untuk tadi sifat-sifat yang membawa kita Iya, ke husnul khotimah tadi ya Pak Sugeng. Jadi kadang kalau kita lihat sekarang kan banyak apa klub-klub apa itu Pak ya, perkumpulan Komunitas, sesama komunitas hobi apa ya boleh, tapi kan ya jangan Tapi sampai kebanyakan mengganggu yang- juga aja. Tapi kebanyakan kan ingin menonjolkan Nah, ingin keakuannya. keakuannya masih sangat besar sekali, menonjolkan komunitasnya sendiri, Nah, menonjolkan organisasinya pribadi itu. Biasanya seperti itu Pak seperti Sugeng. itu. Jadi kalau kita lihat kehidupan leluhur kita zaman dulu kan benar-benar sifat guyup, gotong Iya, royong itu walaupun tidak masih ada tinggi. tendensi apa-apa. Nggih. Tidak ingin dipandang, tidak Nah. ingin apa-apa, tapi memang betul-betul itu Tulus nih. rasa kemanusiaan Nah, yang gitu. terpanggil sesama manusia itu ya saling gotong royong, saling saling merangkul, saling bergandengan Saling tangan, membantu. ya saling membantu. Mendukung hal kebaikan. Terus peduli juga terhadap lingkungan Pak Sugeng. Iya, Misalkan kita menebang pohon, Nah, nanti ditanami lagi, Iya, iya, iya. ditanami lagi sehingga nanti pohon yang sudah ditebang itu tidak istilahnya berhenti di situ, Iya, iya. tapi ada tunas-tunas baru yang tumbuh, Iya. sehingga kan terjaga juga alam ya Pak Sugeng. Nggih. Mereka sangat bijaksana dalam mengelola alam ya. Iya betul sekali Pak Sugeng. Karena mungkin kan kalau kita bandingkan zaman sekarang Pak ya, Iya malah rusak. nggih, sudah masuknya industri Pak nggih. Iya. Banyak pemodal-pemodal yang Iya, tidak iya. menghiraukan dampak lingkungan terhadap kelestarian alam. Pak. Betul sekali Pak Sugeng. Terus yang ketiga tadi Pak. Yang ketiga itu luber tanpa kebak. Ya, itu Nah, gimana? Nah, dalam arti kita sebagai manusia itu harus punya sifat yang apa? Tidak menonjolkan diri, Pak. Walaupun kita diberi kelebihan walaupun berupa ilmu, kelebihan berupa kekuatan fisik, keindahan tubuh, harta benda yang melimpah, kita nggak boleh sombong, Pak. Tetap sederhana lah istilah seperti itu. Intinya seperti itu. Luber itu kan meluber, tanpa kebak itu tanpa penuh, istilahnya seperti itu. Ini memang kata-kata yang diwariskan oleh leluhur kita itu sangat asik Pak kalau kita bahas gitu. Kalau kita pikir kan nggak mungkin luber kok tanpa kebak. Padahal luber itu kan sudah melebihi penuh istilah sepanjang ya, itu luber. Tapi luber, Ya. tapi Luber tapi enggak penuh istilah seperti itu ya. Seperti itu lah. Kalau kita dibeli kelebihan apapun gitu dalam hal ilmu, kekuatan fisik, keindahan tubuh, harta benda yang melimpah, kita jangan sampai pamer atau sombong gitu lagi. Kita tetap harus hidup sederhana saja, ya, seperti itu. Istilahnya seperti itu, Pak. Nah, itu kan tujuannya agar kita bisa pahamlah bahwa semua itu hanya titipan gitu lagi. iya, betul sekali Pak Sugeng. Titipan dari Dan Tuhan Yang Maha Kuasa. jangan sampai menyakiti hati orang lain juga gitu lagi. Karena setiap orang kan dititipi masing-masing ya Pak ya. Nah, Misalkan itu. yang satu diberi tampan, Iya. yang satu jelek, yang tampan tidak boleh
sombong Iya, sama iya, yang jelek semenang-menang. Mungkin yang kaya raya yang dititipi harta berlimpah tidak Jangan boleh sampai pamer, sombong atau pamer pada yang tidak punya. Justru kelebihan-kelebihan itu harusnya agar supaya bisa Membantu. bermanfaat untuk orang lain ya Pak Iya, Sugeng ya. Misalkan diberi kecerdasan akal, Nah. dan bagaimana akal ini bisa bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain. Mungkin yang bodoh, yang masih tidak berilmu, bisa kita tularkan ilmu yang dititipkan Gusti Allah kepada kita. Yang mereka lemah, kita punya kekuatan, ya kita support bantu. dengan kekuatan kita. Kita bantu, misalkan mengangkat sesuatu nggak kuat, kita bantu untuk mengangkat. Yang punya harta melimpah juga gitu ya Pak Sugeng ya, harus peduli pada mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin, yang mereka yang belum makan dikasih makan, mereka yang tidak bisa membayar utang mungkin dibantu untuk membayar utang kayak gitu ya Pak Sugeng ya. Mungkin yang kesusahan dalam hal materi juga dibantu, akhirnya kan itu sebuah bangsa itu saling berangkulan kembali, ada sebuah persatuan, sehingga ada kalau kekuatan bersatu gitu. kan menjadi kekuatan yang lebih kuat, lebih tinggi ya Pak Sugeng ya. Itu kita ibaratkan ilmu padi ya Pak ya, semakin berisi semakin menunduk seperti itu mungkin ada hubungannya semakin menunduk, nggak semakin angkuh, nggak semakin sombong. terus kemanfaatannya juga banyak ya Pak Sugeng ya. Jadi kembali lagi kan semua itu hanya titipan gitu lagi. Bagaimana kita bertanggung jawab atau memanfaatkan titipan itu untuk kebaikan bersama. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang itu Pak ya, banyak anak muda istilahnya crazy rich itu Pak ya, yang crazy rich itu salah satu contohnya yang suka gitu ya Pak Sugeng ya. Itu sudah keluar dari budaya bangsa kita ya Pak sebenarnya. Kayak gitu malah sebenarnya itu keluar dari jati diri bangsa kita. Jati diri bangsa kita kan orang yang toleransi, lembah mana, punya unggah-ungguh. Itu kan sudah didikan dari sejak zaman dulu. Orang Jawa ya gitu, punya unggah-ungguh, punya toleransi tinggi, saling membantu, guyup kayak gitu. Tapi sekarang malah pamer gitu. Apapun suka dipamerkan, apapun suka ditonjolkan, seolah-olah dia yang paling bisa, dia yang paling mampu. Padahal dia mampu, dia bisa, itu semuanya hanya titipan. Lupa bahwa dia dititipi, suatu saat akan diambil. Dan ketika diambil itu dalam kondisi tidak siap, akhirnya kan itu stres, menderita batin yang gitu Pak Sugeng ya. Itu kalau lupa bahwa semua itu adalah titipan. Tapi kalau ingat semuanya titipan, bahwa ini titipan dari Gusti Allah, maka suatu saat kapanpun, dimanapun bisa diambil. Lah itu berarti kan insya Allah bisa lebih legowo, bisa terima, bisa legowo. Jadi memang sangat luar biasa sedulur, petua-petua para leluhur kita. Jikalau kita bisa melaksanakan, menerapkan petuah-petuah tersebut, ya insya Allah kita dalam berbangsa ini akan semakin lebih maju, tetapi punya akhlakul karimah yang tinggi. Itu ya Pak Sugeng ya. Demikian sedulur yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.